sini, saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, parotitis. Parotitis adalah gangguan pada mulut yang terjadi akibat infeksi virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar air liur di dalam mulut atau kelenjar parotis, sehingga menyebabkan pembengkakan dan rasa nyeri pada kelenjar tersebut. Virus ini umumnya ditularkan melalui percikan air ludah yang berasal dari bersin atau batuk penderita. Selain itu, bersentuhan langsung dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi virus juga bisa menularkan penyakit ini. Parotitis biasanya muncul dengan gejala awal demam sekitar 39,4 derajat Celcius. Setelah itu, akan terjadi pembengkakan pada kelenjar ludah selama beberapa hari ke depan. Pembengkakan tersebut akan terjadi secara bertahap dan diikuti rasa sakit pada kelenjar ludah selama 1-3 hari. Rasa sakit pada kelenjar parotis biasanya akan semakin berat saat menelan, berbicara, mengunyah, atau mengonsumsi makanan dan minuman yang asam. Organ lain seperti sistem syaraf, pencernaan, dan saluran kemih juga dapat terserang virus penyebab parotitis. Selain demam, gejala parotitis lainnya yang dapat muncul, contohnya seperti kelelahan, badan sakit-sakitan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mulut terasa kering, dan nyeri di bagian perut. Gejala parotitis biasanya akan menghilang sepenuhnya dalam waktu 4-8 hari. Meski demikian, penanganan medis harus tetap dilakukan untuk membantu meredakan gejalanya dan mencegah terjadinya komplikasi. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi akibat demam, hindari makanan yang mengharuskan banyak mengunyah, ganti makanan yang bertekstur lembut seperti oatmeal atau bubur, hindari makanan dan minuman asam karena dapat merangsang rasa sakit pada kelenjar parotis. Dan kita juga dapat mengompres dengan air hangat atau air dingin bagian yang mengalami pembengkakan akibat parotitis untuk membantu meringankan rasa sakit. Gangguan pada mulut yang kedua adalah serostomia. Serostomia adalah kondisi ketika mulut terasa sangat kering karena kelenjar air liur tidak mampu menghasilkan cukup air liur. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Adapun penyebab lain seperti rasa takut, depresi, penggunaan obat-obatan, dan lain-lain. Gejala serostomia diantaranya adalah rasa lengket di dalam mulut, bibir kering, tenggorokan kering, sensasi panas di dalam mulut, khususnya lidah, nyeri di dalam mulut, bau mulut, sering merasa haus, gangguan indera pengecap, sulit mengunyah dan menelan, serta sulit berbicara. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan minum banyak air putih, mengulum es batu, mengulum permen, atau mengunyah permen karet guna menstimulasi kelenjar air liur untuk memproduksi air liur. Usahakan permen atau permen karet yang kita konsumsi bebas dari gula. Apabila penanganan di atas tidak dapat mengatasi mulut kering atau serostomia, temuilah dokter. Biasanya dokter akan meresepkan obat-obatan yang mengandung zat pengganti air liur dalam bentuk permen, gel, atau obat semprot. Selain diberikan obat pengganti air liur, menangani penyebab dari mulut kering itu sendiri merupakan hal yang terpenting. Beberapa jenis penanganan lainnya akan disesuaikan dengan kondisi penyebab mulut kering. Misalnya, pemberian dekongestan jika mulut kering disebabkan oleh penyumbatan pada hidung. Mengurangi dosis atau mengganti obat-obatan yang dapat menyebabkan mulut kering. Terapi insulin jika pasien menderita diabetes. Selanjutnya, akalasia. Akalasia adalah penyakit pada esofagus. Penyakit ini merupakan kondisi hilangnya kemampuan kerongkongan
atau esofagus untuk mendorong makanan atau minuman dari mulut ke lambung. Penyakit ini disebabkan oleh kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk berelaksasi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya, makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. Gejalanya adalah yang pertama, disfagia, yaitu kondisi ketika penderita akalasia kesulitan bahkan kesakitan ketika menelan makanan atau minuman. Yang kedua, heartburn, adalah rasa panas atau perih di ulu hati akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Yang ketiga, regurgitasi, yaitu kondisi ketika makanan atau minuman kembali naik ke kerongkongan. Yang keempat, nyeri dada. Yang kelima, muntah dan mengalir atau menetes dari mulut. Yang keenam, penurunan berat badan. Penanganan akalasia contohnya seperti pelebaran kerongkongan. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan sebuah balon ke bagian kerongkongan yang mengalami penyempitan dengan bantuan endoskopi. Balon tersebut kemudian dikembangkan untuk memperbesar bukaan LIS sehingga makanan dapat masuk ke dalam lambung. Tindakan ini perlu dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil terbaik. Cara lain yaitu dengan suntik botok. Jenis pengobatan ini dilakukan untuk pasien dengan kondisi kesehatan secara umum kurang baik, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan pelebaran kerongkongan. Dokter akan menyuntikkan botok secara langsung ke LIS melalui endoskopi sehingga LIS akan mengendur dan terbuka. Pengaruh suntik botok hanya bersifat sementara, dapat bertahan selama beberapa bulan dan terkadang beberapa tahun. Gangguan yang keempat yaitu esofagitis. Esofagitis merupakan gangguan pada esofagus, yaitu merupakan peradangan pada lapisan kerongkongan, dapat terjadi secara akut atau kronik. Gejalanya seperti sulit menelan, rasa perih di dada, sariawan, muntah, dan tidak nafsu makan. Penyakit ini disebabkan oleh reflux atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Yang kelima, karsinoma esofagus adalah pertumbuhan ganas dari sel-sel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus. Kanker ini diduga muncul karena sel-sel di dalam kerongkongan mengalami mutasi genetik, sehingga tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Gejala kanker esofagus meliputi nyeri ulu hati, nyeri di tenggorokan atau di belakang tulang dada, batuk kronis yang terjadi terus-menerus, sulit menelan atau disfagia, penurunan berat badan secara drastis, batuk berdarah atau muntah darah, serta BAB berdarah atau berwarna gelap. Penyebabnya antara lain kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, kelainan esofagus, obesitas, pola makan kurang sehat, dan radioterapi, misal untuk pengobatan kanker lain di daerah leher. Penyembuhannya yaitu dengan cara operasi, radioterapi, kemoterapi, dan terapi lainnya. Gangguan yang keenam yaitu gastroesophagus reflux atau GERD, adalah kondisi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Reflux berlebihan dapat terjadi karena sfinkter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilitas makanan. Akibatnya timbul rasa seolah terbakar di dada dan kerongkongan karena lapisan kerongkongan tersebut mengalami iritasi. Penanganan penyakit ini dapat menggunakan antasida. Yang ketujuh, gangguan pada lambung, yaitu gastritis, merupakan radang akut pada dinding lambung, disebabkan makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, dan kelebihan asam. Penyembuhan penyakit ini
dapat menggunakan antasida. Gejala gastritis antara lain nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati, perut kembung, cegukan, mual, muntah, hilangnya nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, dan muntah darah. Penyembuhannya adalah dengan obat antasida. Antasida mampu meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri, secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini efektif untuk meredakan gejala-gejala gastritis, terutama gastritis akut. Yang kedelapan adalah kolik, adalah rasa sakit pada sistem pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyakit ini disebabkan banyaknya konsumsi makanan pedas dan alkohol. Yang kesembilan, tungkak lambung adalah luka pada tungkak yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam. Penyembuhan penyakit ini adalah dengan antibiotik dan obat-obatan yang disebut proton pump inhibitor atau PPI untuk mengurangi HCI. Yang ke-10 yaitu apendisitis, yang merupakan peradangan pada usus. Terjadi karena penumpukan kotoran atau sisa makanan di dalam usus besar, terutama usus buntu. Gejala utama pada penyakit usus buntu adalah nyeri pada perut. Nyeri ini disebut kolik abdomen. Rasa nyeri tersebut dapat berawal dari pusar, lalu bergerak ke bagian bawah kanan di bawah perut. Namun, posisi nyeri dapat berbeda-beda tergantung usia dan posisi dari usus buntu itu sendiri. Dalam waktu beberapa jam, rasa nyeri dapat bertambah parah, terutama saat kita bergerak, menarik nafas, batuk, atau bersin. Selain itu, rasa nyeri ini juga bisa muncul secara mendadak, bahkan saat penderita sedang tidur. Penyembuhan penyakit ini dengan melakukan pembedahan untuk mencegah terjadinya ruptur, terbentuknya abses, atau peradangan pada selaput rongga perut. Yang ke-11, diare. Diare adalah proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air, disebabkan oleh pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Gejala dari diare bervariasi. Contohnya, penderita bisa merasakan satu hal atau lebih gejala. Namun gejala yang paling sering dirasakan penderita diare antara lain perut terasa mulas, tinja encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, serta pusing, lemas, dan kulit kering. Pengobatannya dapat dilakukan dengan meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selama terjadi diare, konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, obat yang dapat memperlambat gerakan usus, serta oralit. Yang ke-12 yaitu wasir. Wasir adalah keadaan membengkaknya vena pada anus. Gejala wasir seringkali ditandai dengan benjolan di luar anus. Selain itu, wasir kerap ditandai dengan sejumlah gejala lain, seperti rasa gatal atau sakit di sekitar anus, pendarahan dari anus setelah buang air besar, keluarnya lendir setelah BAB. Beberapa pemicu wasir adalah sembelit atau diare yang berlangsung lama, sering mengangkat beban berat, kehamilan, baru melahirkan, dan kebiasaan duduk yang terlalu lama. Cara mengobati dan mencegah wasir. Wasir harus segera ditangani agar tidak membengkak dan pecah atau terpuntir. Pengobatan bisa dengan cara menerapkan pola makan yang sehat, mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan salep wasir, menjalani operasi pengangkatan wasir. Untuk mencegah wasir, konsumsi makanan kaya serat dan banyak minum air putih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.